Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita berada di 10 hari Ramadan, tepatnya 1443 Hijriah. Sebagai seorang petani, walaupun dalam keadaan terik ataupun puasa, kita tetap semangat. Karena selaku petani kita harus memang bergelut di ladang hampir setiap hari. Intinya karena sebagai seorang makhluk hidup, kita tidak kerja, kita tidak makan. Hari ini kita akan membahas tanaman semangka saya yang akan panen sebanyak 2 kali, cukup tanam sekali. Sebelum kita lanjut, seperti biasa sahabat tani yang melihat video ini agar kiranya menekan tombol subscribe. Secara umum di kampung saya itu ketika seorang petani semangka cuma menanam sekali, tapi panennya juga sekali. Maka dari itu saya berinisiatif uji coba bagaimana caranya saya menanam semangka tapi panennya itu sebanyak 2 kali. Maka dari itu sahabat tani, ikuti terus video saya, jangan di skip karena ini mengandung unsur trik, dan ini trik sangat penting apabila kita ingin tanam sekali tapi panennya itu 2 kali. Ikuti terus, jangan di skip. Sekedar pencontohan, ini pohon semangka saya. Kemarin itu kita panen di buah 14, tepatnya di sini. Ini kita sudah panen kemarin itu di 5 hari puasa. Jadi untuk panen kedua ataupun buah yang kita besarkan setelah panen itu tepatnya di daun sebelah sini. Yang ini dia buah yang kita besarkan, beratnya sekitar 4 kilon. Walaupun pada dasarnya buah yang kita besarkan ini tidak lebih besar daripada buah yang kemarin kita panen, karena ini sudah tua. Tapi alhamdulillah, yakin dan percaya ketika kita panen kedua, saya pastikan bahwa modal awal dari tanaman saya ini bisa saya raup untungnya dari pembesaran buah yang seperti ini. Ini dia, walaupun tidak terlalu besar tapi bisa mengembalikan modal awal dari kita menanam tanaman semangka. Masalah trik ini kita akan bahas sama-sama karena video yang tadi itu, yang sebelumnya, mungkin sahabat tani masih kurang paham bagaimana caranya kita tanam sekali tapi panennya 2 kali. Setelah kita panen pertama, saya anjurkan sahabat tani itu menyiramnya pas setelah panen. Itu gunanya agar tanaman semangka kita itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang telah terinjak ataupun istilahnya batangnya itu sudah rusak terinjak karena ataupun pecah setelah terinjak. Itu bisa mengakibatkan tanaman semangka kita itu bisa mati. Dan apabila kita menaruh buah, itu memungkinkan bahwa buah yang kita pelihara yang periode kedua ataupun di buah ke-15 itu tidak bisa besar karena batang daripada tanaman semangka ini sudah rusak. Untuk trik pertama, tanaman semangka itu berbuah sekitar 28 HST ke atas. Kita sudah menyeleksi buah, satu pohon itu 1 buah untuk kita besarkan. Setelah dirasa cukup sekitar 50 HST, semangka yang kita besarkan itu sudah, kalau normalnya sekitar 7-8 kilo seperti yang kita panen kemarin. Di usia 50 HST kita ibarat kata kita simpang lagi cadangan untuk panen kedua, yaitu di ujung daripada tanaman semangka kita itu kita simpang. Tapi sahabat tani, ketika kita ingin tanaman semangka kita itu kita panen 2 kali, kita harus memerlukan nutrisi yang bagus untuk tanaman kita, seperti misalnya penyemprotan hama, pemupukan, penyiraman, untuk memenuhi kebutuhan daripada nutrisi dari tanaman semangka kita. Untuk kuncinya
setelah kita panen pertama, kita melakukan semisal kita panen di pagi hari, selesai di siang hari, di sore harinya kita lakukan penyiraman. Setelah dilakukan penyiraman, kita lakukan pemupukan. Kalau saya pakai NPK Ponska, untuk takarannya per pohon itu saya menggunakan 5 gram per pohon. Itu kenapa cuma 5 gram? Karena umur daripada tanaman semangka kita ini sudah tua, sehingga apabila kita pupuk dengan dosis yang tinggi ataupun takaran yang tinggi bisa mengakibatkan tanaman semangka kita ini bisa mati ataupun mengalami jamur, karena selesai kita lakukan penyiraman kita langsung lakukan pemupukan dengan dosis yang tinggi. Jadi setelah kita lakukan penyiraman dan pemupukan, besoknya seperti biasa sore hari kita melakukan penyemprotan. Kita lakukan penyemprotan berupa fungisida, tidak usah lagi kita pakai insek. Dan apabila sahabat tani punya kalsium, bisa juga menggunakan kalsium agar nutrisi yang hilang akibat kita sudah panen pertama itu bisa terpenuhi kembali. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau misal sahabat tani masih kurang paham, karena ini masih dalam keadaan uji coba, untuk masalah hasilnya kita lihat nanti 5 hari ke depan di panen kedua. Maka dari itu sahabat tani ikuti terus video saya agar kiranya mendapatkan info-info terbaru terkait pertanian, khususnya tanaman semangka. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.